warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Buat teman-teman yang membuka video ini atau mengklik video ini, tentunya kalian adalah pejuang SPAN PTKIN tahun 2021. Buat kalian pejuang SPAN PTKIN atau angkatan tahun 2021, tentunya kalian akan sedikit kebingungan tentang apa sih jalur SPAN PTKIN itu, hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui dan yang paling penting harus kalian ketahui. Apa saja itu? Langsung saja nonton videonya, tapi sebelum itu kalian harus subscribe channel ini dulu. Kenapa? Karena di channel ini akan memberikan informasi tentang teman-teman, informasi tentang memasuki kampus di tahun 2021. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana saya juga sering berbagi informasi dan informasi itu cukup penting bagi kalian pejuang kampus tahun 2021. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke deh, langsung saja saya akan sharing hal penting yang harus kalian ketahui bagi pejuang SPAN PTKIN tahun 2021. Oke, ini dia videonya. Akhir ini banyak banget yang komen di YouTube seputar pertanyaan SPAN PTKIN tahun 2021. Ada juga yang DM di Instagram info.umptkin, ada juga yang DM di Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Jadi kalian bisa bertanya-tanya di sana tentang SPAN PTKIN yang membuat kalian kebingungan. Nah, maka dari itu saya kreatif untuk membuat video ini supaya jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman yang lainnya itu bisa kalian pahami di video ini. Nah, di sini saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling penting dari teman-teman sekalian, dan hal ini juga harus teman-teman ketahui bagi pejuang SPAN PTKIN tahun 2021. Oke, di sini ada 5 hal penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah pendaftaran SPAN PTKIN itu dimulai dari sekolah, kemudian diberikan ke siswa untuk login. Nah, maksudnya di sini sekolah itu yang pertama akan mendaftar di website SPAN PTKIN. Kemudian setelah sekolah mendaftar di SPAN PTKIN, sekolah akan mendapatkan username dan password. Nah, username dan password itu akan diberikan atau dibagikan ke setiap mahasiswa, setiap siswa kelas 12 yang merekomendasikan dirinya untuk mengikuti SPAN PTKIN. Nah, setelah siswa mendapatkan username dan password, siswa sendiri ini yang akan login untuk mendaftarkan dirinya serta memasukkan jurusan dan kampus yang mereka atau kalian inginkan. Nah, jadi jangan terbalik, siswa dulu yang mendaftar kemudian sekolah, itu salah ya teman-teman. Jadi hal pertama yang kalian perlu ketahui di dalam pendaftaran SPAN PTKIN itu dimulai dari sekolah kemudian siswa. Kalau teman-teman belum tahu caranya, silahkan cek video saya sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan bagaimana cara sekolah mendaftarkan siswanya, kemudian cara siswa mendaftarkan dirinya sendiri ketika telah mendapat password dan username. Oke, jadi menurut saya ini cukup jelas. Ketika teman-teman ada yang kebingungan lagi tentang jawaban ini, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, informasi yang kedua yang banyak juga ditanyakan kepada teman-teman, Kak, peserta SPAN PTKIN itu apakah hanya khusus angkatan tahun 2021 atau bisa juga angkatan tahun 2020, 2019 dan seterusnya? Nah, jadi khusus di jalur SPAN PTKIN ini hanya untuk lulusan angkatan 2021 di tahun ini. Jadi hanya khusus kelas 12 yang baru tamat di tahun ini. Jadi tidak berlaku untuk angkatan tahun 2020, 2019, 2018 dan seterusnya.
Jadi untuk SPAN PTKIN ini hanya berlaku untuk angkatan tahun 2021 yang baru-baru tamat di tahun ini. Kemudian peserta yang bisa mendaftar SPAN PTKIN itu juga bisa dari SMA, SMK, MA, pesantren, itu bisa ya teman-teman, asalkan kalian angkatan tahun 2021. Karena banyak banget juga pertanyaan, Kak saya ini dari SMK, apakah saya bisa mendaftar SPAN PTKIN? Itu jawabannya bisa, asalkan kalian angkatan tahun 2021. Dan peserta yang bisa mendaftarkan SPAN PTKIN itu juga berlaku untuk siswa yang mendapatkan rekomendasi dari sekolah atau dari kepala sekolah. Nah, karena kalau kalian ingin mendaftar SPAN itu biasanya ada surat rekomendasi dari sekolah. Nah, dari rekomendasi kepala sekolah itu kalian bisa diberikan password dan username untuk mendaftarkan diri di SPAN PTKIN. Nah, jadi itu tadi rincian siswa yang bisa mendaftar di SPAN PTKIN. Saya ulangi lagi, yang pertama harus angkatan 2021, yang kedua bisa untuk lulusan SMA, SMK, MA atau pesantren, dan yang ketiga itu mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada juga yang bertanya, Kak saya ini dari SMA jurusan bahasa, apakah saya bisa mendaftar SPAN di jurusan ilmu tafsir? Nah, jawabannya itu bisa banget guys, asalkan kalian itu angkatan tahun 2021. Walaupun kalian SMA jurusan apa, SMK jurusan perbankan, terserah kalian dari jurusan apa, entah itu SMA, SMK, pesantren, jurusan apapun itu, semuanya bisa mendaftar SPAN PTKIN tahun 2021 asalkan kalian angkatan tahun ini, angkatan tahun 2021. Berbeda dengan angkatan yang tahun 2020 itu tidak bisa mendaftar SPAN PTKIN tahun 2021. Nah, namanya juga SPAN PTKIN jalur undangan atau jalur yang hanya melihat nilai rapor, berarti nilai rapor yang kelas 12 kalian itu akan dilihat. Maaf guys. Jadi di sini jawabannya sudah saya jawab ya. SMK dari jurusan apapun itu, perbankan, jurusan apa lagi ya di SMK. Pokoknya jurusan apapun itu bisa mendaftar SPAN PTKIN dengan jurusan apapun juga. Yang penting kalian angkatan tahun 2021. Oke? Kalau ada yang kurang dipahami silahkan komen aja di bawah. Nah, kemudian pertanyaan yang satu ini banyak banget ditanyakan sama kalian, apakah di SPAN PTKIN itu ada sistem blacklist atau tidak ada? Maksud di sistem blacklist ini maksudnya seperti ketika saya mendaftar SPAN PTKIN, kemudian saya lolos tapi saya tidak atau kurang menyukai dengan jurusan yang saya diterima ini, nah makanya saya tidak mengambil. Jadi apakah ada blacklist atau apa gitu? Jawabannya itu tidak ada. Di SPAN PTKIN itu tidak ada yang namanya blacklist. Namun ada peringatan atau teguran atau hukuman atau sanksi seperti itu untuk sekolah kalian. Nah, semisalnya kalian lolos, kemudian kalian tidak mengambilnya, kalian langsung berpaling ke universitas lain atau kalian berpaling ke jalur lain, itu sekolah kalian akan mendapat peringatan atau teguran atau sanksi. Karena mereka akan berkata seperti ini, siswanya itu sudah diloloskan, tapi kenapa sekolah itu membuang kesempatan ini? Nah, maka dari itu di tahun berikutnya di SPAN PTKIN tahun 2022, sekolah kalian itu akan dipertimbangkan lagi tingkat kelolosannya. Nah, semisalnya di tahun ini tingkat kelolosan di sekolah kalian itu 30%. Nah, ketika ada siswanya yang lolos tapi tidak diambil, di tahun berikutnya itu misalnya mereka ingin memberikan teguran atau peringatan, itu persen kelolosannya akan dikurangi, misalnya 20% atau 15% begitu. Tapi tidak ada sistem blacklist, hanya saja peringatan atau hukuman. Nah, karena
Ketika teman-teman mendaftar SPAN PTKIN, kalian itu harus menentukan jurusannya dengan matang, dengan serius. Buat teman-teman yang masih bingung menentukan jurusan, kalian bisa nonton video saya sebelumnya. Di situ saya sudah jelaskan tips untuk menentukan jurusan. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi dalam menerima ketika kalian sudah diterima di jalur itu. Karena kebanyakan dari teman-teman ketika sudah daftar SPAN dan diterima, kemudian kalian lihat, oh saya diterima di jurusan pendidikan matematika atau di pilihan kedua, di pilihan ketiga, tapi saya kurang sreg dengan jurusannya, makanya saya menolak SPAN PTKIN itu. Jangan ya teman-teman, karena di luar sana masih banyak ribuan teman-teman yang lainnya itu mau lolos SPAN PTKIN tapi tidak bisa. Jadi teman-teman yang lolos SPAN PTKIN, kalau lolos diusahakan diambil karena kalian adalah terpilih dari ribuan siswa yang mendaftar SPAN PTKIN, kalian terpilih untuk lolos. Jadi jangan pernah disia-siakan kalau kalian lolos. Maka dari itu ketika teman-teman ada jurusan yang tidak diminati atau kurang diminati, jangan dipilih, jangan dimasukkan di SPAN PTKIN. Karena jalur SPAN PTKIN itu tidak selamanya kalian lolos di pilihan pertama. Bisa saja kalian lolos di pilihan kedua, ketiga, dan keempat. Karena jujur saya pribadi angkatan tahun 2019, saya ini lolos di pilihan ketiga. Saya tidak lolos di pilihan pertama dan kedua, tapi saya lolos di pilihan ketiga. Tapi tetap saya ambil karena saya sadar bahwa di luar sana masih banyak yang mau lolos tapi kurang, belum rezekinya. Nah, jadi kalian harus menerima itu, oke? Oke, selanjutnya informasi yang paling penting kalian ketahui tentang SPAN PTKIN. Karena juga ada yang bertanya, Kak, SPAN PTKIN itu kita bisa pilih berapa kampus sih? Kita bisa pilih berapa jurusan sih? Nah, jadi di sini kalian dengar baik-baik. Untuk SPAN PTKIN itu kalian bisa memilih 2 kampus atau 2 PTKIN serta 4 prodi atau 4 jurusan. Jadi satu kampus kalian pilih 2 prodi. Nah, ketika 2 kampus jadi kalian pilih 4 prodi. Contohnya seperti ini. Pilihan pertama kalian memilih UIN Alauddin Makassar. Jurusannya pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Arab. Nah, kemudian universitas atau kampus yang kedua kalian misalnya pilih UIN Bandung. Nah, jurusannya itu ilmu tafsir atau pendidikan agama Islam. Nah, jadi kalian bisa memilih 2 kampus atau 2 PTKIN serta 4 prodi. Kalian tidak bisa memilih hanya satu kampus saja, Universitas UIN Bandung saja, kemudian 4 jurusan, itu tidak bisa ya. Kalian harus memilih 2 tempat, 2 kampus, kemudian masing-masing dari satu kampus ini kalian memilih 2 program studi atau 2 jurusan. Nah, jadi dalam penempatan prodi ini sudah saya berikan tipsnya di video sebelumnya. Kalian harus mempertimbangkan daya tampung dan bagaimana ketat dari jurusan itu. Maka dari teman-teman kalian harus memikirkan jurusan itu dengan baik-baik, jangan sampai seperti yang saya bilang tadi. Dan informasi juga, sebagian ada kampus atau PTKIN yang tidak ingin dinomor 2-kan. Maksudnya semisalnya Universitas A itu nggak mau kalau dia dijadikan universitas yang kedua. Maka dari itu ketika teman-teman ingin menentukan jurusan itu harus sesuai banget dengan skill kalian, sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian itu bisa di jurusan apa. Jadi kalau kalian tidak lolos di pilihan pertama, kalian bisa lolos di pilihan kedua, ketiga, atau keempat. Nah, jadi untuk penentuan jurusan sudah saya bahas dan tipsnya kalian bisa nonton di video sebelumnya, oke? Ya, segitu dia informasi-informasi penting tentang SPAN PTKIN tahun 2021 yang perlu kalian ketahui. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah atau chat saya di WA atau chat DM saya di Instagram info.umptkin Leni Agustin 10. Kalian bisa juga untuk follow Instagram itu. Kalau kalian ingin di follow back langsung DM aja.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini guys, karena di channel ini akan memberikan informasi tentang memasuki kuliah di tahun ini, supaya kalau ada informasi terbaru, video terbaru itu kalian langsung bisa lihat dan lihat penjelasannya. Oke, jangan lupa ya untuk like video ini kalau kalian suka penjelasannya, dan share ke seluruh teman-teman kalian pejuang SPAN PTKIN tahun 2021. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.